Benarkah semua doa kita itu harus dijawab oleh Tuhan? Dan jawabannya pasti iya. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa doa itu adalah sarana penting untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita itu dapat mengungkapkan rasa syukur, kemudian permohonan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Namun, tentunya tidak semua doa kita itu harus dijawab oleh Tuhan dan jawabannya juga tidak harus selalu iya. Nah, hal ini dapat dilihat dari beberapa ayat Alkitab. Nah, contohnya seperti di dalam Yohanes 14 ayat 13-14 dikatakan di sana, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan itu akan mengabulkan doa-doa kita jika kita memintanya dalam nama Yesus. Namun penting untuk diingat bahwa dalam nama Yesus berarti berdoa dengan iman dan kepercayaan kepada Yesus sebagai juru selamat. Ada syarat ya. Kemudian lagi di dalam Matius 7 ayat 7-8 dikatakan di sana, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Saudara-saudara, ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita jika kita itu memintanya dengan sungguh-sungguh. Namun penting untuk diingat bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa kita itu dengan ya. Ada kalanya Tuhan juga menjawab doa kita dengan tidak atau tunggu. Lalu di dalam Yakobus 4 ayat 2-3 dikatakan di sana, "Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu." Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan bahwa doa yang tidak dijawab bisa jadi karena kita tidak berdoa dengan benar. Doa yang benar adalah doa yang didasarkan pada kehendak Tuhan dan bukan pada keinginan kita sendiri. Coba perhatikan 1 Yohanes 5 ayat 14-15 ini. Dikatakan di sana apa? "Dan inilah keberanian percaya kepada kita, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Saudara-saudara, ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita jika kita itu memintanya menurut atau sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, bahkan jika kita tidak mengerti kehendaknya tersebut. Nah, dari ayat-ayat Alkitab yang sudah saya bacakan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Apa saja itu jawabnya? Yang pertama dijawab dengan ya. Nah, ini adalah jawaban yang paling kita inginkan dan yang sering kali merupakan satu jawaban yang kita harapkan. Tuhan menjawab ya pada doa-doa kita yang sesuai dengan kehendaknya dan yang akan membawa kebaikan bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan menjawab dengan tidak. Tuhan menjawab tidak pada doa-doa kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya atau yang akan membawa dampak buruk bagi kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dijawab dengan tunggu. Tuhan menjawab tunggu pada doa-doa kita yang belum saatnya untuk dikabulkan. Dan yang keempat adalah dijawab tidak untuk sekarang. Tuhan menjawab tidak untuk sekarang pada doa-doa kita yang akan dijawab di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, alasan Tuhan itu tidak selalu menjawab doa kita dengan ya. Ada beberapa alasan kenapa Tuhan itu tidak selalu menjawab doa kita dengan ya. Nah, diantaranya yang pertama adalah karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah adalah Bapa yang baik dan Dia selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terkadang
apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan apa yang terbaik bagi kita. Kemudian berikutnya, yang kedua, Tuhan ingin kita belajar untuk bersabar. Tuhan ingin kita belajar untuk mengandalkannya, bahkan ketika doa-doa kita itu belum dijawab. Kemudian yang ketiga, Tuhan ingin kita belajar untuk bergantung kepadanya. Tuhan ingin kita belajar bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika doa kita itu tidak dijawab? Ketika doa kita tidak dijawab, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap bersabar dan tetap mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Tetap percaya kepada Tuhan artinya percayalah bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang indah, memiliki rencana yang baik bagi kita, bahkan ketika kita tidak mengerti rencana-rencananya. Kemudian tetap bersabar. Artinya apa? Jangan menyerah berdoa, bahkan ketika kita belum melihat jawabannya. Saudara-saudara, bersabar itu adalah hal yang sulit, terutama ketika kita sedang menghadapi kesulitan atau tantangan. Namun penting untuk kita tetap bersabar ketika doa kita itu belum dijawab. Sebab apa? Sebab Tuhan itu memiliki waktu dan caranya sendiri dalam menjawab doa-doa kita. Nah, berikut ada beberapa tips ya untuk kita itu bisa tetap bersabar ketika doa kita itu belum dijawab. Yang pertama, kita harus fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Ketika kita fokus pada masalah, kita akan semakin merasa cemas dan frustasi. Nah, sebaliknya, jika kita fokus pada Tuhan, kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Tuhan selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa kita dengan cara yang terbaik. Kemudian yang ketiga, tetaplah berdoa dan berharap. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengungkapkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Dan kemudian yang keempat, jangan menyerah berdoa. Bahkan ketika kita belum melihat jawabannya. Sebab kenapa? Sebab Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan yang tadi sudah saya coba paparkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa doa adalah sarana komunikasi yang penting antara kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengungkapkan rasa syukur, permohonan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua doa kita itu harus dijawab oleh Tuhan, dan jawabannya tidak akan selalu ya. Tuhan menjawab doa kita itu sesuai dengan kehendaknya dan yang akan membawa kebaikan bagi kita. Ketika doa kita tidak dijawab, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersabar, dan tetap mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Tetaplah berdoa dan tetap berharap. Sebab begini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, siapa yang mengharuskan Tuhan untuk menjawab semua doa kita itu? Tuhan sama sekali tidak berkewajiban untuk menjawab setiap doa kita. Nah, adapun Tuhan pasti menjawab, tetapi jawaban Tuhan itu sangat bervariasi, sangat variatif. Tuhan juga sama sekali tidak berkewajiban menjawab semua doa kita itu dengan jawaban iya. Saudara-saudara, jika hal ini terus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, maka ini akan sangat berbahaya dan sangat fatal akibatnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena secara tidak langsung kita sudah mendikte Tuhan dan kita tidak mau. Maka kita sudah, mau tidak mau kita sudah menjadikan diri kita itu sebagai Tuhannya Tuhan. Nah, gimana tidak coba? Segala sesuatu harus ya. Segala sesuatu seakan harus terkabul sesuai dengan keinginan kita. Mengerikan banget loh saudara. Bahaya. Jika Tuhan lawan kita, maka bersiaplah. Kembali ke pertanyaan yang ada, benarkah semua doa kita harus dijawab oleh Tuhan? Dan jawabannya pasti ya. Jelas. Sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Jika itu adalah pertanyaannya, maka jawabannya adalah salah. Bukan hanya salah, tetapi ngawur 100%. Oke, baik, kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan kita, dan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.